Kali ini kita akan bahas tentang penyakit yang menahun. Misalnya ada yang memiliki penyakit yang bertahun-tahun tuh nggak sembuh. Udah diobatin, ke dokter sana sini, kadang-kadang ke orang nggak pinter, ke orang pinter gitu ya. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nah ini kenapa? Bagi siapapun yang memiliki penyakit yang bertahun-tahun itu tidak mengalami perubahan meskipun sudah diobati misalnya ya. Di sini kita kaji menurut psikologi dan menurut keagamaan. Jadi kalau menurut psikologi, kita ini kalau punya rasa benci, rasa luka batin atau penyakit hati yang tersimpan di alam bawah sadar, itu lama-kelamaan berbulan-bulan, bertahun-tahun akan menjadi penyakit kepada jasad. Jadi asalnya penyakit itu dari sikap negatif kita terhadap kehidupan. Entah itu kepada keluarga, entah itu kepada tetangga, entah itu kepada teman, entah itu kepada orang lain. Jadi intinya dalam psikologi kita harus menghilangkan sifat luka di dalam diri kita untuk mengobati penyakit itu. Sifat luka itu apa? Misalnya kita pernah disakiti sama orang rumah, kita simpen, kita pendam sampai sekarang belum bebas. Nah itu harus kita bebaskan, harus kita hilangkan. Kita punya sakit hati di keluarga atau oleh tetangga atau oleh teman, kita simpan, kita nggak bebaskan. Kita menyimpan aja kekesalan di dalam diri, itu menjadi penyakit tanpa kebanyakan orang sadari. Nah, orang nggak sembuh-sembuh karena mereka hatinya tidak bebas gitu. Jadi kalau pengen sembuh gimana? Ya hatinya harus bebas. Bukan mulut ya. Kalau mulut mah bisa ngomong, ya aku memaafkanmu, itu mulut. Tapi hati beda. Kalau mulut yang berkata, maka penyakitnya tidak akan sembuh juga. Jadi memaafkan itu harus dari hati. Misalnya ada orang yang masih bermusuhan dengan orang lain atau jengkel kepada orang lain, entah itu orang rumah, entah itu tetangga, entah itu orang lain yang jauh tempatnya, kita harus memaafkannya dengan bebas dari hati, bukan dari mulut ya, dari hati. Maka penyakit yang terjadi kepada Anda pun akan sedikit demi sedikit berkurang atau sembuh. Itu dari psikologi. Kalau dari keagamaan itu dari akhlak kita. Akhlak kita misalnya jengkel ke orang, sikap kita tuh kaku ke orang, enggak istilahnya santai, enggak murah senyum, sikap kita tuh sombong, angkuh. Kadang itu kita suudon, berpikirnya buruk selalu kepada orang, itu semua menjadikan penyakit. Maka jangan aneh kalau misalnya memiliki penyakit gak sembuh sama obat. Karena sembuhnya itu oleh dirimu sendiri, oleh hati kita kembali juga sama, yang memaafkan orang lain dan merubah sikap kita dalam berperilaku atau berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Harus istilahnya berbaik sangka, jangan suudon ke orang, jangan menyimpan kebencian ke orang, harus mudah untuk memaafkan. Ya intinya dari keagamaan dan dari psikologi pun hampir sama, sambung menyambung. Jadi kalau keagamaan itu Tuhan tuh ke orang yang lagi sakit bertahun-tahun gak sembuh sama obat, sedang istilahnya dikasih cobaan untuk berpikir, untuk merubah dirinya, sikapnya, akhlaknya, kelakuannya gitu. Cuman kadang kita tuh nggak pernah berpikir ke situ, ya kan? Kalau dari agama itu Tuhan itu sebenarnya menyuruh rubah sifat kamu, sikap kamu, akhlak kamu.
kamu sembuh nanti. Kalau kamu nggak merubah sikap, keseharian kita masih buruk ke orang lain, penyakitnya ya nggak sembuh-sembuh. Ini macam-macam loh penyakitnya, mau kanker, mau stroke, mau sakit kepala, mau apapun, dari yang aneh sampai yang nggak aneh, sampai yang istilahnya penyakit kecil, sakit perut, panas dingin, lambung, apapun itu semua dari akhlak. Kalau yang nggak sembuh sama medis alias bertahun-tahun tuh terus aja kayak gitu terus, atau kadang jadi lagi, itu tuh kita harus sadar, harus introspeksi diri, kaji diri bahwa ada akhlak kita yang salah dalam hidup. Makanya sama Tuhan dikasih peringatan untuk berubah, cuman kita tuh kadang-kadang nggak sadar. Ingatnya sama dokter, sama medis, udah diobatin dokter berkali-kali, medis berkali-kali nggak sembuh-sembuh, ya karena bukan itu obatnya. Obatnya tuh ada yang dari akhlak, merubah akhlak atau memaafkan, menghilangkan sifat negatif di diri kita kepada orang lain gitu. Ya kalau ada yang mau percaya, dicoba aja ya. Misalnya ada yang mendengarkan ini lagi sakit, terus sakitnya nggak sembuh, dicoba perbaiki akhlak. Kalau kitanya jengkel ke orang, maafin aja. Terus kitanya juga harus meminta kepada Tuhan untuk memohonkan maaf. Bila kita ada dosa kepada orang lain, bersikapnya kurang baik kepada orang lain, kita memohon maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa, biar dosa-dosa kita dimaafkan dan penyakit kita disembuhkan gitu. Semoga ada manfaatnya walaupun singkat, semoga dapat dipahami, dan semoga bila yang sedang sakit bisa mencobanya gitu ya. Karena penyakit itu obatnya ada yang dari medis, ada juga yang dari akhlak kita, ada yang juga dari hati kita. Hati kita harus bebas atau merubah akhlak sifat kita dalam berperilaku gitu. Ya tinggal dirasain aja ke diri masing-masing kan gitu ya. Semoga bermanfaat.